kemitraan Rusia-Iran kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini, laporan yang diterbitkan oleh Financial Times membongkar dugaan transfer rahasia yang melibatkan ribuan rudal dari Rusia, tepat ketika ratusan ribu pasukan Garda Revolusi bersiap menghadapi kemungkinan pertempuran besar. Pertanyaannya kini semakin tajam. Apakah Iran benar-benar siap jika harus berhadapan langsung dengan Amerika Serikat? Video ini akan menelusuri peningkatan sistem persenjataan, membaca setiap manuver, dan mencermati pergerakan sekecil apapun di kubu Iran untuk melihat apakah semua ini merupakan sinyal bahwa perang Amerika-Iran bisa pecah sewaktu-waktu. Terlebih dengan adanya campur tangan Rusia. Rusia dilaporkan menyepakati pengiriman ribuan rudal untuk Iran saat jalur diplomasi mengalami kebuntuan dan Amerika meningkatkan kehadirannya demi potensi intervensi. Iran memilih untuk tidak tinggal diam. Negara yang belakangan agresif memperkuat relasi strategis demi menjaga stabilitas rezimnya itu kembali membuat langkah besar dalam kerjasama militernya dengan Moskow. Iran menyetujui kesepakatan senjata rahasia senilai 495 juta euro dengan Rusia untuk memperoleh ribuan rudal canggih yang dapat ditembakkan dari bahu. Laporan Financial Times pada Minggu 22 Februari menyebut ini sebagai upaya besar membangun kembali pertahanan udara Iran yang rusak dalam perang tahun lalu dengan Israel. Berdasarkan dokumen Rusia yang bocor serta sumber-sumber yang mengetahui isi kesepakatan, perjanjian tersebut ditandatangani di Moskow pada bulan Desember. Isinya mencakup kewajiban Rusia mengirim 500 unit peluncur Verba portabel dan 2.500 rudal 9M336. Pengiriman direncanakan dalam 3 tahap, mulai 2027 hingga 2029. Meski sejumlah sistem berukuran lebih kecil, disebut-sebut bisa dikirim lebih awal. Media Iran Internasional menggambarkan Verba sebagai salah satu sistem pertahanan udara berpemandu inframerah paling modern yang dioperasikan dari bahu. Sistem ini memungkinkan penargetan rudal jelajah, pesawat terbang rendah, hingga drone dengan lebih efektif. Karena dapat dioperasikan oleh tim kecil yang mobile, pasukan bisa membangun pertahanan tersebar tanpa bergantung pada instalasi radar tetap yang lebih rentan diserang. Di saat yang sama, Angkatan Darat Iran juga telah mengamankan helikopter serang Mi-28 dari Rusia. Pada Januari, dikonfirmasi bahwa unit pertama telah dikirim. Sejumlah gambar menunjukkan Mi-28 berada di sekitar hanggar Bandara Mehrabat, tempat perakitan dilaporkan berlangsung. Video pengintai awal Januari 2026 bahkan memperlihatkan helikopter tersebut melakukan uji terbang di atas ibu kota. Pada November 2023, Wakil Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Mehdi Farahi telah mengonfirmasi rencana memasukkan Mi-28 bersama Su-35 ke dalam layanan aktif. Apa yang membuat Mi-28 istimewa? Defense Block mencatat skema kamuflase digital aslinya, bilah rotor utama dari modifikasi Mi-28NM, serta perangkat pelindung debu baru yang meningkatkan performa di lingkungan ekstrim. Sementara itu, Military Watch Magazine menilai pengoperasian Mi-28 sebagai peningkatan signifikan pertama armada helikopter serang Iran dalam lebih dari setengah abad. Helikopter ini diharapkan menggantikan sekitar 50 unit AH-1 Cobra era Perang Vietnam yang dipasok Amerika Serikat pada 1970-an. Mi-28 juga menjadi helikopter tempur pasca Soviet pertama yang dikirim Rusia ke Iran. Di ranah maritim, Iran juga menunjukkan taringnya. Dalam latihan militer bersama Rusia dan Cina, Teheran dilaporkan menembakkan rudal pertahanan udara Angkatan Laut baru di Selat Hormuz yang sangat strategis. Rudal itu kemudian diketahui sebagai Sayad 3G, penegasan bahwa Iran terus membangun arsitektur pertahanan udara dan rudal terintegrasi, khususnya di zona maritim krusial. Menurut laporan Mer News, Sayad 3G diluncurkan dari kapal melalui sistem peluncuran vertikal, memungkinkan respons cepat dengan cakupan 360 derajat terhadap ancaman udara. Jangkauan operasionalnya sekitar 150 km, memperluas perimeter pertahanan kapal angkatan laut di laut terbuka. Para pejabat Iran menyebutnya sebagai peningkatan kapasitas pertahanan jarak jauh untuk operasi laut. Analis militer melalui Press TV menilai perluasan cakupan pertahanan udara di jalur air sensitif seperti ini secara signifikan meningkatkan kedalaman pertahanan angkatan laut Iran.
Sebelumnya, Iran telah menguji versi darat Sayyad-3 pada 28 Desember 2016 dengan jangkauan 120 km, panjang 6 meter, dan berat sekitar 900 kg. Sayyad-3G adalah adaptasi maritimnya, dilengkapi sistem peluncuran vertikal yang kompatibel untuk platform angkatan laut. Tak hanya alutsista, kesiapan personel juga menjadi sorotan. Menurut laporan Sputnik, Iran menyebar kepemimpinan tingkat atasnya dan memerintahkan pasukan untuk terus bertempur bahkan jika komunikasi terputus. Kepemimpinan dan pasukan elit Garda Revolusi dilaporkan telah beralih ke siaga perang yang lebih keras dengan membubarkan pusat komando terpusat. Unit rudal ditempatkan dalam status siaga tinggi, bersiap melanjutkan perang bahkan dalam skenario terburuk ketika pemimpin kunci gugur. Laporan yang mengutip intelijen Amerika dan Israel, serta sumber internal Iran, menyebut langkah ini sebagai upaya mengurangi kerentanan terhadap serangan langsung. Korps Garda Revolusi Islam sendiri memiliki sekitar 190.000 personel aktif, mengendalikan persenjataan rudal utama Iran, serta unit-unit ekstrateritorial. Mereka bertanggung jawab menjaga kesinambungan komando dan kendali, operasi proksi, serta rencana pembalasan dalam kondisi pemadaman komunikasi. Semua ini terjadi di tengah protes anti-pemerintah di Iran, dengan pemerintah memblokir akses internet dan memutus komunikasi di beberapa kota untuk membatasi penyebaran informasi. Di sisi lain, Amerika Serikat juga tidak tinggal diam. Washington meningkatkan kesiapan dengan mengerahkan jet tempur taktis yang dirancang untuk menetralisir sistem pertahanan udara musuh. Berdasarkan pembaruan The War Zone hingga 20 Februari 2026, 12 jet F-16 CJ Viper dari sayap tempur ke-19 Garda Nasional Udara Carolina Selatan, dikenal sebagai Swamp Foxes, terlihat transit di pangkalan udara Lajes, Azores dalam perjalanan menuju Timur Tengah. Yang mencuri perhatian adalah pot Angry Kitten yang terpasang di bawah pesawat. Biasanya, F-16 Wild Weasel CJ membawa pot peperangan elektronik seperti AN, ALQ-184 atau AN, ALQ-131. Kehadiran Angry Kitten dipandang sebagai sinyal kesiapan Washington menghadapi potensi kebuntuan diplomatik dengan Iran. Angry Kitten adalah sistem peperangan elektronik baru yang dirancang membantu pertahanan terhadap ancaman anti-pesawat dan berpotensi digunakan untuk pertama kalinya dalam pertempuran nyata. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa konflik Amerika-Iran bergerak semakin jauh dari solusi diplomatik. Yang menarik, Iran kini tampak jauh lebih siap dibanding tahun lalu. Amerika pun menyadari dinamika tersebut. Kini, pertanyaannya mengerucut pada satu hal. Jika konfrontasi benar-benar terjadi, kekuatan mana yang akan lebih dominan? Menurut kalian, mampukah Iran mencegah Amerika mengambil langkah pertama?